الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang agung dan mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan kita dengan iman dan Islam. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini, di hari Jumat, hari yang baik, kita senantiasa bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alaihi ya salatan, kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku, sallu alaihi bi azara, Allah yang akan memberikan 10 kebaikan kepadanya. Hadirin jamaah Jumat, maka banyak-banyak kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib tak lupa untuk mewasiatkan kepada kita semua, untuk mengingatkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun Desember 2025. Sebentar lagi kita akan memasuki 2026. Dan tidak terasa juga di Februari kita sudah memasuki bulan Ramadan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin khatib sampaikan adalah bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenung sejenak. Jangan sampai suatu ketika ada semut melihat setetes madu jatuh ke ranting kayu yang kecil. Lalu kemudian ia mencium madu tersebut hingga dia mendekat dan kemudian dia mencicipi.
Lalu kemudian tak enak, masih kurang. Dia semakin mendekat ke dalam madu yang kental tadi. Dan akhirnya kakinya ditarik oleh madu itu satu persatu hingga seluruh badannya tenggelam di dalam setetes madu. Semut itu pun mati di dalam setetes madu. Berawal dari keinginan, berakhir dengan kematian. Ingin mencicipi dan akhirnya dia mati dalam setetes madu. Kemudian semut-semut yang lain pun mengikutinya hingga puluhan semut mati dalam setetes madu. Hadirin jamaah Jumat, mati dalam setetes racun itu biasa. Namun mati dalam setetes madu ini adalah tragedi yang luar biasa. Senantiasa manusia jangan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun, mengapa engkau tidak berfikir, kata Allah. Afala tatazakkarun, mengapa engkau tidak ingat? Fadzakir, ingatkan orang lain. Innama anta mudzakir, karena mengingatkan itu bermanfaat. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah mereka yang mati dengan setetes madu. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan dengan kisah-kisah itu bisa membuat pola pikir mereka berubah, membuat pola pikir manusia itu berubah agar menjadi lebih baik, agar manusia itu tidak masuk dalam lubang yang sama. Cukup binatang keledai yang masuk dalam lubang 2 kali. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ribuan tahun yang lalu pada masa kisah Nabi Ibrahim, ada seorang raja 400 tahun dia menguasai. Namun apa yang dia lakukan setelah dia mempunyai semuanya? Hartanya dia banyak, kekuasaannya banyak. Apa dia katakan? Emang ada Tuhan selain aku? Kata dia. Maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada dia. Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Dengan cara apa? Allah mengutus hambanya hanya dengan seekor semut masuk ke lubang hidungnya, lalu kemudian masuk ke kepalanya, ke otaknya. Dia merasa kesakitan. Akhirnya dia tokok, dia pantulkan kepalanya ke dinding-dinding itu. Sakitnya semakin sakit hingga akhirnya dia mengambil tokok yang besar, palu yang besar, menokok kepalanya. Sakitnya tidak hilang hadirin, tapi nyawanya lah yang hilang. Dia yang mengaku Tuhan dibunuh oleh seekor nyamuk. Namrud dia bernama. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini tidak juga orang mengambil pelajaran. Ada juga setelahnya manusia dari Afrika Utara, Mesir nama negara itu. Dia mengaku, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala marah. Allah Subhanahu wa taala mengutus hambanya. Siapa hamba Allah? Sungai Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Karena dia mengaku Tuhan, tapi Tuhannya mati tenggelam, tidak bisa berenang. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga orang mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Pada tahun ke-610 Masehi, ada juga orang yang mustahil kita berpikir
kalau dia ingin membunuh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah umur 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan, pertemukan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Maka diutuslah Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Pada saat itu Abu Lahab berkata, bunuh Muhammad, karena Muhammad tidaklah baik, karena Nabi Muhammad mencemarkan Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tabbat yada abi lahab wa tab. Pada saat itu Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad tidak bisa melawan karena tidak ada dekingan, tapi Allah lah yang menolongnya. Tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan usahanya. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka. Inilah orang-orang yang durhaka kepada Allah, hadirin. Maka kita merenung sejenak. Di Jumat ini kita berfikir, untuk apa kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang yang sombong? Apakah kita termasuk manusia yang sombong? Dalam beberapa kisah itu, namun manusia ada juga yang sombong. Heran kita melihat pada zaman ini juga. Heran kita melihat, hadirin. Maka senantiasa kita berfikir, merenung sejenak. Untuk apa sebenarnya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Dan dari mana kita ini hidup? Layaklah dia disebut manusia, yang berawal dari kata nasia. Apa itu nasia? Lupa. Lupa dia dari mana? Lupa dia siapa? Lupa dia siapa yang menciptakannya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kita, hadirin. Dengan apa? Min maniyyi yumna, dengan setetes air yang hina. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada dalam atau ke dalam jasad kita. Wa rafa'tu min ruhi. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan seluruh anggota badan kita. Allah Subhanahu wa taala buatkan dia tenaga, buatkan dia kekuatan, dia bisa berjalan, dia bisa memimpin, dia bisa berkuasa. Namun dia sombong di atas bumi ini. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Untuk apa Allah menciptakan manusia, ya Allah? Cukuplah kami menyembah Engkau. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hingga akhirnya manusia ini mati. Bapak-bapak yang sudah berumur 50, 60 itu tinggal tunggu hari saja. Adik-adik, saudara-saudaraku, jangan sampai kita mengira bahwa Allah mematikan kita dengan umur. Tidak. Kita hanya menunggu waktu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza jaa ajaluhum, jika ajal atau jika waktu itu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diperlambat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dipercepat. Hadirin, jika ajal telah tiba, kita akan mati. Apa yang dapat kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dan siapa yang bisa membela kita? Ibu kita, ayah kita, anak kita?
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yughni. Ibu lari dari ayah, ayah akan lari dari ibu. Tidak kenal siapa di samping kita, karena pada saat itu kita akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai kita bisa membaca Al-Quran walaupun satu halaman, andai kita bisa menolong, bersedekah, berinfak untuk masjid, maka itulah yang dapat menolong kita nanti di yaumul akhirat nanti. Kita datang sendiri, maka pulangnya pun sendiri. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim wa karrim ya Hannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzul Jalali wal Ikram. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma faqal wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyati minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي مصر وفي أفغانستان ثم خصوصا وفي إندونيسيا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن